Setelah sukses dengan MX Keys, Logitech nggak stop di situ buat bikin keyboard untuk profesional. Dan kali ini mereka bikin keyboard mechanical yang dinamakan Logitech MX Mechanical. Seperti biasa, kalau kita bahas peripheral, kita akan mulai dulu dari unboxing. Di dalam boxnya, kita hanya akan menemukan keyboardnya itu sendiri, dongle yang support Logi Bolt, kabel USB-C to USB-A, dan beberapa kertas-kertasan yang sebenarnya penting-penting enggak. So far, desain packaging dan unboxing experience-nya ya MX series banget lah, kerasa gitu profesionalnya. Desain dari keyboardnya sendiri nggak terlalu beda dengan keyboard sebelumnya, yaitu MX Keys. Di bagian atasnya tetap ada semacam notch gitu yang dibarengi nama logo Logi dan juga indicator light di sebelah kanan. Keycap dari MX Mechanical ini bersifat two-tone, jadi ada light gray dan dark gray. Dan untuk form factornya sendiri sebenarnya ada juga yang TKL, tapi kayaknya belum masuk ke Indo, jadi sementara hanya ada yang full size seperti review unit kita yang kali ini. Sayangnya keyboard ini nggak diikutsertakan pouch atau tempat nyimpen dongle gitu di keyboardnya, yang membuat penggunaan secara portable ya sebenarnya susah banget. Padahal bobot keyboard dan juga form factornya itu mendukung buat dijadiin keyboard yang portable. Bagian bawah keyboardnya juga kurang lebih standar, hanya ada satu level adjustable fit yang menurut kita udah cukup karena satu level begini aja udah landai typing angle-nya. Switch dan keycap yang digunakan di keyboard ini merupakan low profile switches, jadi kurang lebih ya sama lah dengan keyboard Logitech G yang G813 dan G913 yang sudah ada, tapi yang ini dibuat lebih profesional dan lebih compact. Switchnya saat ini hanya ada silent tactile aja, alias ini adalah brown switches. Kemungkinan sih nanti bakal ada yang lain juga, tapi kita belum ada info bakal ada switch apa lagi yang muncul. Dan keycap ini juga menggunakan stand yang standar, jadi kalau mau ganti ke keycap lain yang aftermarket itu juga bisa. Kalau dibilang pengalaman makainya, jujur buat produktivitas macam ngetik-ngetik kerjaan atau kegiatan produktif lainnya, kita nggak perlu penyesuaian yang terlalu lama buat pakai keyboard ini. Karena ya yang pertama dia itu udah plug and play, dan juga function dari keyboardnya itu jelas banget tanpa kita harus baca manual book. Dan juga pengalaman makainya itu nyaman, terutama gue yang udah biasa pakai low profile mechanical keyboard dari Logitech. Shortcut yang ada di bagian function row itu bisa dibilang cukup banyak. Ada brightness setting, ada backlit level, speech to text juga ada, emoji juga ada, sampai media button itu juga lengkap. Tapi yang paling ngefek di sini menurut gue adalah tombol instant snipping tool dan juga media button, karena dua function tersebut itu kita sering banget pakai. Keyboard ini juga tetap ada palm sensor, jadi kalau tangan kita udah di atas keyboardnya, maka backlit-nya itu bisa nyala sendiri, dan kalau misalnya tangan kita lagi jauh, backlit dari keyboard ini juga bisa mati sendiri. Ya mungkin itu juga sih yang membuat harga dari keyboard ini cukup mahal, karena sensor kayak gitu kan juga nggak akan murah. Lalu karena keyboard ini mau dibuat compact, jarak antara F-row dengan number row-nya itu dipersempit, bahkan nggak ada jarak sama sekali. Gue harus akuin kalau dibandingin dengan keyboard G813 yang kita pakai sebagai daily driver, ini jauh kelihatan lebih compact. Namun, volume scroll, media button yang terpisah dari function row, dan macro button yang ada di sebelah kiri itu jadi absen di keyboard ini. Function-function yang ada di keyboard ini juga sebenarnya bisa dimodif lagi di Logi Options Plus, dan bahkan bisa dimodif sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Namun sayangnya kita nggak bisa modif tombol lain selain function row dan juga insert home page up page down, dan beberapa tombol yang ada di atas numpad. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa makro yang mau dimasukin ke dalam numpad, itu sayangnya belum bisa. Oh iya, selain itu aplikasi Logi Options Plus juga bisa dipakai buat ngatur efek backlit, yang dimana di sini nggak cuma efek statik doang, ada breathing, waves, reaction, dan lain-lain macam keyboard gaming. Di sini juga ada fungsi FN lock, jadi kalau mau pindah priority antara function itu juga gampang. Dan tentunya keyboard ini juga nggak cuma buat Windows user doang, karena kita lihat dari start buttonnya aja, ini layoutnya juga udah cocok buat Mac. Nah, kalau soal typing experience ya, walaupun gue sebenarnya bukanlah fans dari Switch Tactile, tapi menurut gue ini udah cocok banget buat generalisasi orang ngetik, karena feeling mechanicalnya itu berasa, dan keyboardnya juga nggak berisik. Tapi kalau misal bisa, enak sih sebenarnya kalau kedepannya bakal ada yang silent linear.
Kalau misal kalian nanti ada yang pakai keyboard ini, gue nyaranin sih lebih enak kalau pakai mouse yang support dengan Logibolt juga, karena dengan satu dongle ini aja mereka berdua bisa connect langsung hanya dengan satu dongle. Nah, yang terakhir soal battery life, sampai video ini dibuat pun sekitar semingguan baterainya ini belum pernah habis, tapi dari Logitech sendiri mereka klaim kalau baterainya itu bisa tahan sampai 15 hari penggunaan, bahkan kalau backlightnya mati itu bisa sampai 10 bulan. Buset, udah kayak pakai baterai A2 aja ya. Untuk sebuah keyboard mechanical bagi para workaholic, menurut gua keyboard ini udah memberikan vibes yang pas karena kelihatan kantoran banget gitu. Dan kalau kalian yang suka keycap imut, sebenarnya keyboard ini juga bisa diganti keycapnya dengan yang aftermarket asalkan masih low profile macam Nuvi punya. Dan kalau fungsi-fungsinya sih jujur buat orang yang kantoran, yang demen ngetik, ini tuh bagus. Namun buat pekerja kreatif yang suka pakai macro button macam gua dan tim NR, kayaknya ini kurang ama macro button deh. Terlebih saat gua tahu kalau numpadnya itu nggak bisa dimodif. Dan buat keyboard di harga 2,5 juta, gue ngerasa ini agak hit or miss karena function untuk power user di sini sedikit, sementara fokus dari fitur-fiturnya itu lebih ke kenyamanan aja. Tapi kalau kalian memang orang kantoran yang suka dengan keyboard mechanical, ini adalah salah satu opsi yang bagus. Jadi itu aja sih paling video dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.